Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu wawancara ke Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadhani dengan nomor NIM 2023021092 dan teman-teman saya yaitu Saya Naila Mutia dengan NIM 2023-021111. Perkenalkan, nama saya Naila Hulhaq dengan NIM 2023-021118. Saya Elivia Stiana dengan NIM 2023-021114. Saya Desti Putri Asih dengan NIM 2023-021128. Saya Ezra Yeremi Kurniawan dengan NIM 2023-021001. Saya Aditya Dwi Prasetyo dengan NIM 2023-021121. Oke, baik. Selanjutnya akan masuk ke sesi pertanyaan dan jawaban. Untuk teman-teman, dipersilakan. Saya mendapatkan tema agama dan gender dengan pertanyaan untuk penceramah di pondok pesantren ini, apakah didominasi oleh laki-laki seperti penceramah pada umumnya, atau baik laki-laki maupun perempuan itu setara. Lalu Ustazah memberikan jawaban, pesantren Al-Amanah Gontori menerapkan kesetaraan gender baik dalam hal pendidikan, ceramah maupun menuntut ilmu. Pesantren ini memiliki 2 tempat terpisah untuk laki-laki dan perempuan, sehingga masing-masing menyiapkan kader atau penceramah sesuai dengan jenis kelamin. Ekskul di pesantren ini juga dipisah antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya mendapat bagian di agama dan teknologi. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi yang paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari adalah ponsel. Sedangkan di pesantren itu para santri dilarang untuk memainkan ponsel. Lalu bagaimana cara santri untuk mengetahui berita-berita terkini? Dan ustazahnya menjawab bahwa di pesantren Al-Amanah Al-Gontori ini memang para santrinya ini tuh dilarang atau diharamkan untuk memegang ponsel. Alasannya karena kalau misal udah memegang ponsel kan kita jadi menjadi tidak fokus kemana-mana. Nah, untuk mencari berita-berita terkini ini, seiring perkembangannya zaman, Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontori menyiapkan fasilitas internet. Jadi biasanya setiap asar atau setiap sore, para santrinya ini searching berita-berita apa yang ingin dicari tahu, tetapi tetap dalam pengawasan para pengurusnya. Terima kasih. Selanjutnya, agama dan politik di bagian saya. Bagaimana pondok pesantren ini mendidik santrinya agar memiliki pemahaman yang seimbang antara prinsip-prinsip agama dan keterlibatan dalam aktivitas politik. Nah, ustaznya itu menjawab bahwa di pesantren ini tidak diajarkan mengenai pengetahuan politik, tetapi hanya mengikuti ajaran agama menggunakan mazhab Syafi'i. Baik, untuk tema selanjutnya agama dan lingkungan. Pertanyaannya, seseorang masih bisa kita lihat bahwa beberapa orang masih belum peduli terhadap lingkungan. Contohnya masih saja ada orang yang membuang sampah sembarangan. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat tenaga pengajar di pondok pesantren lakukan untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan kepada santri-santrinya dan harapannya para santri dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari dan pada masyarakat. Dan karena setiap agama pasti mengajarkan setiap umatnya untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungan. Lalu jawabannya ialah Pondok Pesantren Al-Amanah dan Al-Gontori sudah semaksimal mungkin untuk mengajarkan para santrinya untuk peduli terhadap lingkungan dengan memberikan materi dan contoh, serta membiasakan para santrinya untuk peduli dengan lingkungan dengan cara melakukan piket dan lain-lainnya. Dan Ustazah juga menjawab bahwa pentingnya lingkungan untuk yang positif untuk melatih kebiasaan para santrinya. Contohnya dengan lingkungan yang baik, maka para santri akan juga meniru kebiasaan yang baik. Lalu saya kedapatan
bagian agama dan kekerasan, pertanyaannya di pondok pesantren ini apakah pernah ada perbedaan pendapat sampai berkelahi antara sesama santri? Lalu apa yang biasanya dilakukan oleh pengajar supaya tidak ada perkelahian dalam pesantren? Apakah akan memberi hukuman atau nasihat saja? Yang saya dapat dari jawaban Ustazah itu sendiri, bahwa tentunya pernah ada hal itu terjadi di pesantren Al-Amanah Al-Ghantari. Apalagi bagi santri laki-laki, hal itu sangat sering terjadi. Dan apa sih yang dilakukan oleh pengajar jika hal itu terjadi? Pengajar akan bertanya terlebih dahulu kenapa mereka bisa sampai berkelahi dan apa yang dipermasalahkannya. Terima kasih. Baik, saya akan membawakan tema pendidikan dan agama, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana pondok pesantren dapat mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Lalu jawaban yang diberikan oleh Ustazah Ida adalah pesantren Al-Ghantari Al-Amanah menerapkan pondok pesantren modern dan mereka menerapkan kurikulum yang diberikan oleh Kementerian Agama karena santri di sana membutuhkan pelajaran umum agar balance antara pelajaran agama dan umum. Terima kasih. Baik, selanjutnya agama dan kesejahteraan. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kesejahteraan pondok pesantren sekarang dan apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di pesantren ini? Kesejahteraan pendidikan, kembali lagi ke kesejahteraan pendidikan di luar mungkin belum merata semua, khususnya pesantren. Setiap pesantren ini mengupayakan bagaimana anak-anak mendapatkan pelajaran yang baik dan cara menciptakan kesejahteraannya itu dengan mengupayakan kebutuhan anak-anak. Semisal anak-anak butuh lab IPA, oke kita buatkan lab IPA. Atau semisal anak-anak butuh anak-anak senang nih mencari internet, oke kita buatkan lab komputer. Sama saja ini untuk mensejahterakan pendidikan. Mungkin di pesantren lain dengan bagaimana problematikanya dari segi SDM-nya yang kurang, ini sangat penting karena untuk berjalannya program. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.